Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Muhammad Zainul Mukhlis. Saya ngajar di SD IT Abata, khususnya di kelas 2, grade Al-Kindi. Oke, sebelum kita belajar, di sana sudah ada Seva, Ugi, sama Atta, sama siapa? Mungkin yang lain. Yang nulis Gani. Oh, ada Gani. Ya. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, alangkah lebih baiknya dan lebih barokahnya, marilah kita berdoa. Kita berdoa masing-masing ya. Kita berdoa dalam hati, berdoa mulai. Baik, di sana sudah ada Nugi. Nugi, halo, apa kabar Nugi? Ya. Oke. Baik. Sehat? Oke, di sana juga ada. Sudah berdoa tadi Ugi? Sudah berdoa Ugi? Sudah siap belajar? Sudah. Oke, siap, bagus. Terus saya siapa? Tadi ada Gani. Terus Seva. Halo Seva. Seva kok stop video. Oke. Ya dah, nanti kita say hello ya. Langsung ke pembahasannya. Kita bahas Ugi dan yang lain itu. Kebetulan kita sekarang itu bahas materi kelas 2, yaitu tema H. Tema H itu ialah keselamatan di perjalanan. Nanti tujuan kita belajar keselamatan di perjalanan ini biar kalian tahu bagaimana sih caranya untuk menjaga keselamatan di perjalanan. Misal kita menyeberang, terus naik bis biar kita aman semua, itu bagaimana cara nanti Anda mulai jelaskan. Selanjutnya ada nanti kita juga bahas tentang keberagaman. Bagaimana sih cara menghargai keberagaman di daerah kita, di negara kita. Berhubung yang kalian ketahui, yang kita ketahui semua bahwa di Indonesia itu terdapat banyak sekali suku, agama pun berbeda-beda, bahasa. Nah, itu kita nanti pelajari bagaimana supaya kita saling menghargai sehingga tercipta kehidupan yang harmonis. Ya, Ugi ya? Gani? Ya. Sip. Nah, ya nulis ulangi materinya sedikit ya. Kalau di tema hanya ini, sebelum kita bahas ke materi bahasa Indonesia, PKN, dan matematika, terlebih dahulu ya nulis ingatkan kembali bahwa di tema H ini kita fokuskan dan lebih khususkan ke matematikanya. Nanti ada sesinya ya, mata pelajaran yang lain. Kita bahas mengenai waktu ya. Mengenai waktu. Waktu itu kita mengukurnya pakai apa, Ugi? Gani? Pakai apa? Pakai jam ya. Nah, ini Anda mulai gambarkan jam. Oh, halo Vito. Vito kan? Halo. Nah, Ugi, yang sudah kalian ketahui, itu jam itu ada dua aja. Ada dua jarum. Ada jarum pendek dan jarum panjang. Misal ini. Nah, terlebih dahulu kalian harus ketahui bahwa fungsi dari jarum ini itu ialah yang jarum pendek itu menandakan jam, jarum panjang menandakan menit. Tapi pada umumnya di jam itu, di jam dinding itu ada 3 jarum. Ada jarum satu ialah jarum detik, tapi kita fokuskan ke 2 jarum. Ya, 2 jarum yaitu jarum panjang dan jarum pendek.
misal nih, di jarum pendeknya itu menghadap ke angka 2, jarum panjangnya menghadap ke angka 12. Ini disebut jam berapa? Disebut jam berapa, Ugi? Jam 2. Bagus, jam 2. Pito? Jam berapa Jam nih Pito? 2. Bagus Pito, jam 2 ya. Nah, misal nih, sekarang kita mulai belajar itu jam 2. Kita mulai belajar itu jam 2. Ingat ya. Nah, jam 2. Nah, selesai nanti kita belajar itu, ini. Nah, jarum pendeknya menghadap angka 4, jarum panjangnya ke angka 12. Ini jam berapa? 4. Jam 4, ya. Nah, bagus. Berarti dari jam 2 tadi sampai jam 4 itu berapa jam kita belajar? 2 jam. 2 jam. 2 jam. Bagus. 2 jam. 2 jam. Bagus, 2 jam ya. Ya, 2 jam. Ingat nggak kalian tuh, 1 jam itu berapa menit? 60 menit. 60 menit. Bagus. 60 menit. Kalau 2 jam 60 berarti menit. kalau 2 jam berarti berapa menit? Hah? Kalau 120. berapa? Kalau Ugi? 120. 120. Pito? Berapa tuh? Kalau 2 jam tuh berapa menit? Berapa Pito? 120. Bagus, berarti yang gabung ini sudah paham ya. Nah, selanjutnya nanti kita bahas itu. Kalau jam sudah paham, nanti kita ingatkan sekali, 1 hari itu ada yang tahu berapa jam? 1 hari berapa jam? 24 jam. 24. Oke. 24 jam. 24 jam. Berarti kalau 2 hari berapa? 48. 48. 48. Nah, ini mengenai jam per hari. Sekarang kita bahas yang lebih ini lagi. 1 minggu berapa hari? 7. Berapa? 7. 7. Bagus. Berarti kalau dia 14 hari? 14. 2 minggu. Berapa? Berapa? 2 minggu. 2 minggu. Bagus. Nah, kalau misalkan perlu diketahui, 1 bulan itu berapa hari? 1 bulan. Ingat? 30. Bagus. 30. Oke, itu bagus. Ugi bagus. 1 bulan itu sama dengan 30 hari. Kalau misalkan 1 bulan, nah 1 bulan berapa minggu? 4. Bagus. Nah, ada yang tahu? Misal 1 tahun itu berapa bulan? Ada yang tahu enggak? Bulan. 1 tahun berapa bulan? Berapa bulan? 12. 12. Betul ya? 1 tahun itu 12 bulan. Ya, 12 bulan. 12. Nah, sudah paham? Paham mengenai waktu? Yang khusus ini matematika apa lagi? 1 bulan itu sama dengan 4 minggu. Nah, berarti kalau misalkan ini soal lagi. 3 minggu. Berapa hari jadinya? 21. Tapi kita jelaskan ya, sebentar. 21 kan diketahui 1 minggu itu sama dengan 7 hari. Berarti kalau 3 minggu bisa 3 dikali 7 sama dengan 21.
Eh, atau ingat, perkalian itu ialah penjumlahan berulang. Ingat. Lang. Oke, 7 tambah 7 tambah 7. 7 tambah 7 berapa? Kita buktikan. 14 tambah 7. 14 tambah 7. 21. Oke, ini ya. Oke. Sip. Sudah paham? Enggak. Oke. Sekarang yang nulis akan tampilkan slide ya. Mohon diperhatikan semua. Yang nulis akan jelaskan. Ya. Sebentar. Nah, yang ini. Oke, sip. Ah, seperti yang slide pertama, Pandai. Keselamatan di perjalanan, ya, yang kita bahas itu seperti yang Namus bilang tadi di pembukaan ialah keselamatan di perjalanan. Oke. Nah, Oke. siap. Nah, tapi kita fokus sekarang bagaimana cara kita menyeberang, naik bis, dan naik motor, naik mobil bagaimana? Nanti yang mulai jelaskan. Silahkan Pak Andi, slide kedua. Nah, di sana ada gambar. Kalian ketahui sebelum menyeberang itu yang harus kita lakukan pertama ialah melihat ke kiri dan ke kanan. Kita pastikan dulu. Kalau menyeberang itu kita pastikan di kiri, pastikan motor itu lalu lintasnya berhenti, baik motor, mobil atau apa jenis kendaraan, dan di sebelah ke kanan harus diperhatikan. Baru kita menyeberang, ya. Jangan lupa kita lihat ke kiri dan ke kanan. Pastikan kendaraannya berhenti dari dua sisi, baru kita menyeberang, ya. Nah, selanjutnya, Pandai. Nah, biasanya kalau di perkotaan itu biasa ada namanya zebra cross. Zebra cross itu ialah khusus untuk menyeberang jalan, ya. Jalan untuk menyeberang. Nah, jalan untuk menyeberang. Biasa kalau di kota besar itu ada. Kalau tidak ada zebra cross, kita dilarang untuk menyeberang. Berarti kita harus cari zebra cross. Tidak sembarang jalan tempat kita menyeberang. Kenapa? Karena itu tempat khusus untuk menyeberang. Supaya kita aman dan selamat. Silahkan slide kedua. Kalau kita menyeberang melewati lampu merah itu, kita harus pastikan lampu merahnya berwarna apa? Merah. Bagus, berwarna merah. Karena apa? Di saat lampu itu berwarna merah, di sanalah juga kendaraan itu berhenti. Makanya itulah kesempatan kita untuk menyeberang. Oke, udah paham? Sip? Paham. Oke, selanjutnya. Nah, jika misal kayak di sekolah nih, di sekolah di SD IT Abata. Nah, kalau kalian masih kecil, kalian tidak boleh menyeberang sendiri. Ya. Nah, minta bantuan sama orang dewasa, ya. Misal di sekolah itu ada Pak Satpamnya. Biasanya namanya siapa yang suka jaga jalan di sekolah? Pak siapa, Ugi? Pak siapa yang suka mengatur jalan di sekolah? Suka berjalan apa? Ugi nggak dengar. Siapa namanya yang suka mengatur jalan di sekolah di SD IT Abata? Siapa? Pak Sabar. Pak Sabar. Nah, Pak Sabar itu di sanalah tempat kita meminta tolong kalau kita ingin menyeberang. Kita minta tolong sama orang dewasa. Tidak boleh kita menyeberang. Kalian tuh nyebrang sama-sama anak kecil, tidak boleh. Ya, paham? Macam anak kecil ya. Ya, harus minta tolong. Misal kalau di jalan di lain sekolah misal, kalian mau pergi main-main di taman. Nah, biasanya ada Pak Polisi. Nah, polisi lalu lintas tempat kalian meminta tolong supaya diseberangkan, supaya kalian aman. Selanjutnya, Pandai.
Nah, misal sekarang setelah kalian ketahui bagaimana aturan keselamatan di perjalanan, kita sekarang bahas tentang kata tanya. Kata tanya. Kata Titik-titik Kino dan Oke. Nita Kita menyeberang bahas tentang jalan. kata tanya. Kata tanya itu ada siapa, di mana. Kalau menanyakan orang, kita memakai kata tanya apa? Misal namanya, kita mau menanyakan nama orang, kita pakai kata tanya apa? Dan Nita menyeberang jalan. Apa? Kalau kita mau menanyakan nama orang, kita memakai kata tanya apa? Siapa? Siapa? Siapa ya? Siapa itu untuk menanyakan nama. Ya, biasa juga misal menanyakan pelaku bisa, tapi kita khususkan ke siapa. Kalau menanyakan tempat itu menggunakan kata tanya apa? Di mana? Di mana? Bagus. Oke. Nah, kalau mengapa? Menanyakan apa? Mengapa? Biasanya kalau kita menanyakan mengapa itu berkaitan dengan alasan. Misal Nugi, mengapa Nugi membuat Pito menangis misal. Nah, itu kan alasannya kan? Ya. Kalau menanyakan waktu, kita menggunakan apa? Kalau waktu kita menggunakan kata tanya apa? Ada yang tahu enggak? Kapan? Kapan? Bagus. Nah, misal kapan Pito tidur, kapan kita pergi, itu kita menanyakan mengenai waktu. Selanjutnya ada juga bagaimana. Kapan, bagaimana. Bagaimana itu hampir sama ya. Ya. Hampir sama. Ya, sama alasan, sama interpretasinya mengapa. Siapa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana. Kalau di sana ada soal titik-titik Ino dan Nita menyeberang jalan. Kata tanya yang pas itu memakai kata tanya apa? Di mana? Di mana? Nah, Di mana? Di mana? Di mana? Karena menanyakan ke tempat. Coba yang nulis tanya. Misalnya nulis tanya sekarang. Kalian sekarang berada di mana? Berarti jawabannya apa? Di mana? Nah, Ugi sekarang di mana? Apa? Ugi sekarang di mana? Di rumah. Nah, berarti tempatnya itu di mana? Apa? Tempatnya di mana? Di rumah kan? Iya. Nah, berarti itu pas kan? Di mana? Selanjutnya. Coba pakai itu. Oh, Atko, halo. Sudah itu, Mas. Nah, stop. Nah, kita sudah ya nulis jelaskan ya mengenai masalah bahasa Indonesia. Sekarang kita ke PKN. Bagaimana menghargai persatuan dan keberagaman. Ada yang tahu arti dari keberagaman? Ada yang tahu enggak? Keberagaman itu apa? Apa? Keberagaman? Ya, ada yang tahu arti dan maknanya misal? Ugi tahu? Kalau Tito tahu? ingat kata Bapak saya. Kita ambil contoh. Langsung di Misal. macam-macam. Bermacam-macam. Boleh. Yang lain? Boleh, bermacam-macam. Sudah bagus. Ada yang lain enggak? Lain. Kira-kira apa, Ugi? Misal, Pito ini setahu Yanda Muhlis, Pito ini bukan asli orang Lombok, Pito ya? Pito orang Sumatera. Pito ini orang Sumatera. Nah, Ugi orang mana, Ugi? Asli orang mana, Ugi? Apa? Ugi ini asli orang mana? Orang Jawa. Orang Jawa.
Pak. Ugi orang Jawa. Gani orang mana, Gan? Gani asli mana? Ayah bunda asli mana? Asli orang Lombok? Apa? Yanda? Gani itu asli orang mana? Orang Lombok apa orang Jawa atau orang Sulawesi? Orang mana? Lombok. Oh, orang Lombok. Oke. Gani orang Lombok. Nah, ini yang dinamakan keberagaman. Pito orang Sumatera, Ugi orang Jawa, Gani ini orang Lombok, ya. Bermacam-macam. Nah, ini salah satu keberagaman di daerah, ya, tempatnya. Pito orang Sumatera yang namanya Sulangi, Ugi orang Jawa, Gani orang Lombok. Ya. Nah, selain tentang mengenai daerah, keberagaman kita juga itu di Indonesia itu keberagaman mengenai agama. Nah, ada yang tahu berapa jumlah agama resmi di negara kita di Indonesia? Ada 6. Ada 6, bagus. Yang pertama coba Gani. Agama apa yang resmi? Islam, Islam, bagus. Yang kedua? Kristen, Kristen. Terus? Hindu, Nah, Gani stop, jawab coba. Yang mulus tanya Pito. Pito masih ya? Coba Alpito. Coba Alpito. Selain Islam, Kristen, Hindu ada agama apa lagi Alpito? Buddha, Bagus. Buddha, top. Katolik, Katolik. Nah, sekarang Siapa? terakhir. Konghucu. Konghucu. Katolik kali bukan Katolik. Ke apa terakhir? Masa dibilang Katolik? Hah? Masa dibilang Katolik? Ya, yang terakhir itu Konghucu. Tahu enggak? Konghucu itu ya, umumnya kebanyakan penganut agama Konghucu itu orang mana? Orang mana? Ada yang tahu? Apa ya, Bang? Lupa. Biasanya orang Cina. Oh ya, orang keturunan Cina. Ya. Kalau kita itu beragama Islam. Nah, di sini yang sudah kita ketahui bahwa jumlah agama di negara kita itu ialah jumlahnya 6. Nah, misal kalian punya teman enggak yang berbeda agama? Tetangga misal, ada enggak tetangga kalian yang berbeda agama? Ada. Ada. Agama apa saja? Tetangga kalian? Agama Yang punya tetangga yang beda agama apa? Siapa? Hindu? Kristen? ya? Kalau Ugi ada punya tetangga agama Hindu? Enggak punya. Enggak punya. Tetangga yang Kristen. Oke. Tapi punya tetangga yang Kristen. Oke, Kristen. Nah, Yang Islam aja. oh yang Islam aja. Nah, apapun agamanya, kita itu harus saling menghargai dan menghormati. Bagaimana cara kita menghormati teman kita yang berbeda agama? Bagaimana caranya? Coba, ada yang bisa sebutkan enggak sebelum Anda mulai jelaskan? Ada. Siapa? Gimana caranya? Halo Yuan. Itu Yuan ya? Yuan baru bangun. Misal ini, kayak Ugi punya teman yang beragama Kristen. Nugi ya, misal ini Nugi ya, punya tetangga yang beragama Kristen. Hari besar agama Kristen itu apa? Ada yang tahu enggak? Misal kita Islam, Hari Raya Idul Fitri, kemarin kita sudah hari raya kan? Itu namanya hari raya agama kita. Kalau Kristen, ada yang tahu kegiatan keagamaannya? Ada yang pernah dengar Natal?
Pernah dengar enggak? Ya, pernah. Oke. Aku Nah, pernah dengar. misal kita beragama Islam, ada teman kita itu beragama Kristen dan sedang merayakan hari raya keagamaannya itu ialah hari raya Natal. Nah, boleh enggak kita ganggu teman kita? Boleh enggak? No. Tak boleh. Enggak boleh. Kita harus saling menghormati. Begitu juga biar kenapa? Biar orang Kristen juga menghormati kita juga harus menghormati orang Kristen. Dan agama-agama yang lain. Contohnya juga misal Kris 10. Misal agama Hindu, kita Islam misal. Agama Hindu itu ada yang tahu hari raya keagamaannya apa? Ada yang tahu enggak? Agama apa? Agama Hindu, hari raya. Ya, ada yang tahu enggak? Ada yang tahu? Apa? Pernah kalian nonton ogoh-ogoh? Ada yang tahu? Iya, pernah. Pernah. Orang Hindu itu melaksanakan ogoh-ogoh sebelum dia merayakan nyepi. Nyepi. Nah, galungan, kuningan. Biasanya kita jelaskan, kita fokus ke nyepi. Biasanya orang agama Hindu itu, yang agama Hindu, kalau merayakan hari raya nyepi, mereka itu diam di rumah ya. Tidak boleh ada kehidupan. Misal lampu harus mati, tidak boleh makan. Dia berpuasa ya. Ya. Nah, misal kalian nih punya tetangga yang sedang melaksanakan hari raya nyepi. Nah, bagaimana cara kita menghargainya? Misal tetangga kalian matiin lampu. Ikut matiin lampu. Boleh. Coba yang lain. Apa ya? Biasanya kalau misal di lingkungan nih, di gang orang Hindu biasanya ya, misal di lingkungan gang orang Hindu, di sini orang Hindu, misal di rumah orang Hindu, biasanya di jalan ini itu biasanya ditutup, ya, ditutup di sini biasanya. Nah, bagaimana cara kita menghargai? Setidaknya kita tidak boleh masuk ke lingkungannya, ya, itu salah satu cara, ya, paham? Paham. Bagus. Sudah paham? Nah, selanjutnya slide. Nah, ini contoh keberagaman. Tadi kita bahas mengenai keberagaman tentang agama. Sekarang kita keberagaman tentang suku. Ya. Orang Lombok itu suku apa? Ada yang tahu enggak? Suku Sasak. Bagus, suku Sasak. Orang Lombok itu suku Sasak. Pernah dengar suku Betawi enggak? Pernah di Jakarta. Bagus, di Jakarta. Ada suku apa lagi yang kalian ketahui? Suku apa? Apa? Suku apa? Dayak dari Kalimantan. Suku apa? Suku apa, Iwan? Dayak, betul. Iwan sambil makan gimana suaranya yang tidak boleh dengar? Ini sambil makan. Suku Dayak itu dari Kalimantan. Suku apa lagi? Ada yang tahu enggak? Pito misal orang Jawa. Misal Pito. Pito orang Sumatera tadi. Berarti orang Sumatera itu sukunya apa? Biasanya Sumatera itu suku Batak. Ya? Ya. Oke, ini aja dah sebagai contoh. Biasanya suku ini anak-anak bahasanya itu biasanya berbeda, pakaiannya itu berbeda, apalagi budayanya juga berbeda, makanannya pun berbeda, ya.
Kita orang Lombok, bahasanya bahasa Sasak. Ada yang bisa bahasa Sasak enggak yang di sini? Setengah-setengah. Setengah-setengah. Kalau siapa yang bisa bahasa Sasaknya mau kemana? Masa bahasa sendiri enggak tahu? Aduh. Gimana? Ada yang bisa enggak? Arcel. Dikit-dikit bilangnya nggak bisa. Ada yang bisa bahasa Sasaknya mau kemana? Aduh, ada yang bisa. Biasanya B. B apa? B apa dulu? B kepeng. B THR. B apa? THR tuh nangkap. Hah? B apa? Masa tidak ada yang bisa? Di sini yang ikut gabung, yang kayaknya Nugi aja kayaknya yang bisa di bahasa Sasak. Nugi, apa bahasa Sasaknya Nugi? Arcel, asli mana Arcel? Arcel orang Jawa? Ya, Oke. Tahu enggak sedikit bahasa Jawa Arcel? sedikit ya. Apa coba? Bahasa Jawa apa dah sebutkan coba. Apa ya? Misal rumah gitu bahasa Jawanya apa? Omah. Tahu? Omah. Hah? Tahu? Omah. Rumah. Rumah ya? Buan makan apa tuh, Yon? Aduh, kok saling tanya masalah makanan. Kita lagi belajar, Bos. Aduh, Bos. Kita belajar, Bos. Kok tanya makan? Nanti di belakang. Udah. Kalau kita di khususnya provinsi kita itu, di provinsi kita itu anak-anak ada 3 suku yang mendiaminya. Ada yang tahu kepanjangan dari ini, NTB? Ada yang tahu Nusa enggak? Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat. Tenggara Timur. Ada 3 suku besar di sini. Ada Sasak. Nusa. Pernah enggak kalian itu dengar tentang senam Sasambo? Lagu Sasambo ada juga. Pernah? Pernah enggak? Sasambo. Sasambo itu kepanjangan dari Sasak, Samawa, Apa itu? Bojo. Sasambo itu salah satu bumbu kepanjangannya. Sasambo Sasambo itu kepanjangannya Bukan. salah satu bumbu. Masa kalian enggak pernah dengar lagu Sasambo? Hah? Enggak pernah dengar? Nah, yang boleh jelaskan sedikit ya, yang perlu kita ketahui di daerah kita khususnya. Itu ada 3 suku Sasambo. Sasak itu di Lombok. Samawa itu di mana? Ada pernah dengar namanya Sumbawa? Pernah? Pernah. Ada yang pernah ke sana? Enggak pernah? Cuma pernah dengar doang. Nah, Lombok, Sumbawa, Bima. Coba ada yang tahu enggak makanan khas daerah Lombok? Ada yang tahu? Nasi goreng itu Jawa. Ada yang tahu makanan khas orang Lombok? Makanan khasnya orang Lombok. Pedes-pedes. Pedes-pedes. Bukan. Boleh juga sih pedes-pedes. Tapi apa bentuknya pedes-pedes itu? Masa cabai ya doang dimakan? Nah, cabe. Cabai itu boleh aja. Makan rujak. Rujak boleh. Coba yang lain. Terus col. Ah, ini pernah enggak? Pelecing. Pernah enggak kalian makan? Ada yang suka makan pelecing? Apa? Ah, pelecing. Tahu pelecing? Pernah makan pelecing kan semua? Tahu. Oke.
Pernah kan? Banyak. Ayam taliwang. Apa lagi yang enak-enak? Ayam goreng. Ayam goreng. Boleh juga tapi khususnya ayam taliwang ya. Terus sate rembige. Pernah tahu nggak sate rembige, tahu? Iya, ada tempatnya. Enak enggak? Enak. Enak. Nasi puyung. Pernah makan? Pernah. Pernah. Nah, ini ialah makanan khas daerah kita. Tapi dengan perkembangan zaman ya, bisa pelcing itu bisa kita temukan di berbagai daerah. Misal ayam taliwang, sate rembige, namanya sate rembige, tempatnya di rembige, tapi bisa juga kita temukan di tempat yang lain. Misal nasi puyung, puyung itu sebenarnya di Lombok Tengah, tapi di Mataram banyak, Ina Isun. Pernah makan warungnya Isun, tahu enggak? Nah, kita harus dukung warung-warung lokal kita ya, supaya sejahtera orang Lombok. Selanjutnya Pak Andre. Nah, selain keberagaman, kita harus melaksanakan gotong royong. Itu ada gambar masyarakat sedang bergotong royong. Itu sedang membersihkan selokan supaya tidak terjadi banjir. Oke? Ada yang pernah ikut gotong royong di lingkungan rumahnya enggak? Ada. Pernah? Ada. Pernah. Bentuk gotong royong yang kalian ikuti apa? Ngangkat apa? Buat pagar. Jangan suka gotong royong cuma ngabisin makanan orang. Ya. Ayo, selanjutnya. Buat tempat lockdown. Dibuat tempat lockdown. Bagus, sip. Luar biasa murid-murid nih ya. Siapa lagi? Nah, gotong royong bukan kita laksanakan di lingkungan rumah juga, lingkungan masyarakat, tapi kita juga di lingkungan sekolah. Di sekolah kan ada jadwal piket tuh, itu termasuk gotong royong, membersihkan secara bersama-sama. Tapi gotong royong cilik. Ada yang sampai sekarang belum pernah pegang sapu enggak? Pernah tuh. Pernah. Yang lain, kapan terakhir pegang sapu? Pernah pegang sapu hari ini? Enggak. Waduh, berarti kalian tidak pernah gotong royong. Bantu bunda kalian di rumah. Ya, rajin-rajin bantu bunda kalian di rumah. Jangan jadi orang yang malas. Ya, selanjutnya. Nah, ini ada gambar yang mau tampilkan. Ini ada gambar sekelompok anak sedang bermain. Di sana ada cowok dan cewek. Kita itu bermain, kita tidak boleh membedakan ya. Kita harus bermain sama siapa saja, tidak boleh. Misal ada temannya, kalian berbeda agama, kita harus bermain bersama ya. Lebih-lebih kalau misal di sekolah SD, di sekolah kita di SD IT Abate itu berbagai macam-macam suku asalnya. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa. Kita tidak boleh misal nugi orang Sasak, mentang-mentang orang Sasak dia mau berteman sama orang Sasak saja. Tidak boleh, harus berteman sama siapa saja, tidak boleh membedakan. Arsel katanya orang Jawa. Mentang-mentang Arsel orang Jawa, cari temannya orang Jawa. Tidak boleh. Kita harus berteman sama siapa saja ya. Paham? Ya, paham aja. Oke. Nah, ini yang bukan contoh keberagaman. Siapa yang suka berkelahi? Ya. Kalau kita tidak saling menghargai, ya, bisa saja terjadi hal yang kayak di gambar ini. Ini sedang terjadi perkelahian. Karena kenapa orang berkelahi? Karena tidak saling menghargai, ya. Paham? Tidak boleh berkelahi. Kita harus saling menghormati. Coba next, Pak Andre. Nah, di sini ada 4 orang anak, yang satu bersama 3 orang, yang satu sendirian.
yang 3 orang itu menertawai temannya. Boleh enggak kita menertawakan teman kita? Misal dia pakai yang aneh, misal kita tertawakan. Boleh enggak begitu? Enggak Nggak boleh. boleh. Ya, kita harus menghargai. Ya, misal yang aneh-aneh, Nugi pakai jilbab kan, baru kita tegur, bukan menertawakan. Ya, Ugi ya. Das, ya Anda. Yo kan siapa tahu iseng-iseng bisa kan ke sekolah lupa pagi-pagi kan? Oke, selanjutnya apa Andre? Nggak boleh menertawakan ya. Kita mendasihati. Jangan gitu. Nah, siapa yang punya adik kecil di rumah? Ada yang punya adik kecil nggak? Enggak, aku enggak punya. Nggak punya. Aku anak paling anak paling apa namanya? Paling kecil. Paling kecil, tapi punya kakak kan? Siapa yang ngomong tuh, Yanda? Siapa ngomong tuh? Nggak tahu siapa mungkin. Udah. Nah, Ini murid sendiri nggak tahu apa. ya kan itu ada yang gelap. Nah, misal kalau kita punya mainan, misal contohnya di rumah, kita tidak boleh saling berebut. Gimana caranya? Kalau kita punya satu mainan, terus saudara kita pengen main juga, gimana caranya? Nggak boleh, ini terlarang. Nah, gimana caranya terlarang itu bagaimana makanya? Harus memakainya secara bergantian, ya. Jangan sendiri-sendiri, ya. Nah, selanjutnya. Ya, pemandangan. Oke, nah ini sekarang bulan apa? Nah ini pokok bahasanya ini. Sekarang bulan apa? Ada yang tahu bulan apa sekarang? Mei 5. Mei, bukan Mei ya, Mei. Bersama tapi nggak diboleh. Betul, aku lihat kalender. Sekarang itu ada kalender tuh, tonton, lihat. Sekarang tanggal berapa? Ada yang tahu sekarang tanggal berapa? Tanggal 29. Oke, 29/2020. Hari apa sekarang? Hari Jumat. Oke, hari Jumat. Nah, misal sekarang itu tanggal 29 Mei. Ada yang pegang buku enggak di sana? Apa? Ada yang pegang buku enggak di sana? Enggak, aku enggak pegang buku. Coba minta buku. Coba yang misalnya ada soal. Sekarang itu hari Jumat tanggal 29 Mei 2020. Seminggu yang lalu itu tanggal berapa? Ada yang tahu enggak? Seminggu yang lalu itu tanggal berapa? Seminggu yang lalu tanggal berapa? Tanggal 22. Berapa? Tanggal 29 ya? Ya, seminggu yang lalu. 22, tanggal 22. Oke, tanggal 22. Dari mana tanggal 22? Tanggal 22. Karena kita soalnya itu seminggu yang lalu. Karena soalnya seminggu yang lalu, berarti 1 minggu itu tadi berapa hari? 7. 7. Berarti 29 dikurangi tuh 7. Sehingga mendapatkan 22. Oke? Kalau misalkan ini, waktu tanggal 22 Mei, 2 hari yang akan datang itu ialah tanggal berapa? Misal ya, tanggal 22 Mei. Berapa? 24. Karena 2 hari yang... Kenapa? Kalau sekarang tanggal 22, maka 2 hari yang akan datang Tanggal berapa? 24. Oke, 24. Sip. 22 tambah 2 sama 4. Ada yang ingat enggak? 33. Oke, kemarin kita lebaran tanggal berapa? Hari apa kita lebaran? Hari Jumat. Hah? Lebaran, hari raya Idul Fitri itu tanggal berapa? Hari Minggu kalau nggak salah. Kalau enggak salah berarti betul. Hari Minggu itu tanggal berapa? Hari Minggu tanggal 20 berapa tuh? Lihat tuh. 24. 24. Jadi 24. Nah, Loh. siapa yang bisa nih? Kemarin kita merayakan hari raya Idul Fitri itu tanggal 24, ya. Nah, sekarang kan tanggal 29. Sudah berapa hari kita merayakan Idul Fitri? Sudah berapa hari? 5. Berapa? Berapa hari? Lalu. 5 hari. Berapa? Berapa hari? 5 hari lalu.
Iya, tinggal 5 hari ya. Sudah 5 hari kita merayakan Idul Fitri. Ya Allah. Tanpa terasa ya. Sudah paham mengenai waktu? Menghitung tanggal? Saya Paham kan? Nah, nanti ada soal. Next. Slide. Nah, ini kalender yang mau disampaikan, kalender 2020. Sekarang kan bulan Mei. Berarti itu bulan keberapa? Ada yang tahu enggak? Sekarang itu bulan Mei. Berarti sekarang itu tanggal berapa? sekarang tanggal 29. Nah, tanggal 29. Bulan keberapa bulan Mei itu? 5. Bulan keberapa? 5. 5. Betul, bulan kelima ya. Bulan ke-1 itu bulan apa namanya? Januari. Bulan Januari. bulan 12? Februari, ketiga Maret, 4 April, ini Mei. Ini bagaimana kok Juni, 7 Juli. Coba yang nulis tanya Arsel di sana. Ini aja yang bisa ditampilkan ikut-ikut tuh. Oke. Oh, ada Jana, ada Danis. Atko dah. Atko? Ya. Atko itu lahirnya bulan apa, Atko? Apa? Lahir bulan apa, Atko? Lahir bulan November. Bulan apa? November. Desember. November. Oh, November. November itu bulan apa, Atko? Bulan keberapa, Atko? Hah? Bulan keberapa November itu? Bulan terakhir tuh bukan ya? Bukan, yang terakhir itu Desember. Atko Oh, lucu. kayaknya aku lupa loh. Aku lupa loh. Gimana? Coba Arsel. Arsel tuh lahir bulan apa? Juli. Juli. Bulan keberapa itu? Juli itu? Juli ke... Enggak apa-apa lewat. Dengar. Oke, Danes. Kalau Danes bulan apa lahir? Oh, ini Desember. Oke, Danes. Danes? Bulan Juni. Bulan Juni. Bulan Juni itu bulan apa? Bulan keberapa maksudnya? Mei. Bulan keberapa? Mei. Coba dihitung. Wait. Udah? Di sana juga ada Zana ya. Halo Zan. Zana. Halo. Sehat Zana? Oke, Zana kemarin tuh kalau tidak salah ulang tahunnya bulan Februari ya? Atau Maret? Zan? Februari atau Maret kemarin itu ulang tahun? Ingat Jana? 3, 2, 1 bumi. Oh iya, bagus. Vito masih aktif? Jadi bumi. Rafa? Satu bumi. Jadi bumi. Oke. Jadi bumi. Nanti ada soal lagi ya. Slide-nya. Biar waktu kita lagi sedikit nih. Nah. Bawah Mbak nih. Ini bulan Januari. Next Mbak nih. Udah kita bahas. Oke. Sekarang yang soal tuh. Sekarang ada yang nulis tampilkan soal ya. Nah, ini. Coba dibaca yang nomor 1, yang bisa jawab coba angkat tangan.
Ridho akan pulang ke Lombok. Ridho akan pulang ke Lombok Tengah dari Mataram. Ridho berangkat dari jam 8 dan sampai di rumahnya pukul 11. Berapa jam? Ridho. Tiga. Ya siapa yang coret itu? Jangan dicoret-coret. 3 jam. Aku. 3 jam. Nggak tahu. 3 jam. 3 jam. Berapa jam? 3 jam. Siapa yang coret-coret itu? Lompat lagi. Jangan dong dicoret. Siapa ini kayaknya Arsel ini? Arsel. Bukan kita. Siapa dong? Yang punya kerjaan apa lah? Saya juga. Mana ada tuh? Kok lagi dicoret? Ini kayaknya Arsel ini. Bukan kita. Nomor 1 tadi itu A atau B? Atau C? A ya? 3 jam. Oke. Kalau ada habis itu baterainya. Nomor 2. Jangan dicoret. Jangan dicoret semua. Yang gabung jangan dicoret. Bila hari ini nomor 2 ya. Bila hari ini hari Kamis. 3 hari yang lalu itu hari apa? Hari Senin. Senin. Selasa. Ini hari ini hari Kamis. Hari apa? Senin. Hari apa? Senin. Hari Senin ya, betul. Berarti jawaban nomor 2 itu adalah B. Kok Rabu sih? Senin. Iya, makanya hari Senin. Senin itu kan B. Nomor 3. Bila hari ini Senin tanggal 4 Mei. Seminggu lagi itu tanggal berapa? Coret-coret. Ya Allah. Siapa yang coret-coret? Tidak bisa dibaca Yanda. Eh, Ini ada yang nyoret. Siapa yang coret? Kamu tuh bukan coret. Jangan dong coret, biar teman yang lain bisa belajar. Ini siapa ini? Tahu. Yuan nyoret. Apa? Udah, nomor 3. Bila hari ini Senin tanggal 4 Mei. Seminggu lagi itu tanggal berapa? Seminggu lagi. Tanggal. Arsel. 8. Arsel tanggal berapa Arsel? Mei. 11. Betul, dari mana Tahu, 11? udah jawab duluan. Tinggal ditambahkan karena seminggu itu 7 hari, berarti 4 ditambah tuh 4 ditambah 7. Dibilangin 11. Oke. 11 Mei ada. Betul, 11 Mei ya. Udah jawab duluan. Kok ada ini coret? Kok bisa ya dicoret? Coba yang aduh. Nah, nomor 4. Bilang kanan tinggal 2 nomor. Sudah 2 bulan murid-murid sekolah SD IT Abata belajar di rumah. Kalau 2 bulan itu sama artinya dengan berapa minggu? Aku nggak salah. Berapa? Ya, 8. Nah, 8. Kalau dihitung-hitung sekarang itu misal dalam tulis rubah menjadi 3 bulan. Berarti berapa minggu? Tinggalkan Arsel ini. Berarti kalau 3 bulan berapa minggu? Ada yang tahu Yuan? Kalau 3 bulan itu berapa minggu Yuan? Bulan Arsel juga. karena 1 bulan itu 4 minggu. Nah, terus Atau kalau 4 minggu lebih. Kalau 2 bulan juga 4 minggu. Atau bisa lebih juga sih. oke, sip. Wah, nggak benar. Cobalah yang nah. Nomor 5, saya punya hewan peliharaan di rumah, yakni seekor kelinci yang kuberi nama si Mawar. Saya merawatnya sudah 3 bulan. Kalau 3 bulan itu berapa hari? Berapa hari? 90. Berapa? Dari mana 90? Dari mana 90? Kenapa? Oke, bisa karena 3 dikali 30. 30 hari. Nah, ini ada soal. Ini kayaknya ada yang coba aku lihat. Nah, ini nih yang aku curigain. Nah, Sebelah umur saya.
Sudah mulai ambil tisu sebentar ya. Sudah? Ada yang bisa baca nomor 1? Bisa 3 kan? jam. Atasnya 3 jam. Oh kan? Lihat. Oke ya, 3 jam ya. Kan. Arsel curigakan. Enggak. Nomor 2. Coba siapa yang bisa nomor 2? Loh, bukan Arsel, terus siapa? Bukan. Bunda kalian itu misal, Bunda pergi kerja dari jam 9 sampai jam 12. Berapa menit Bunda itu kerja? Tapi berapa menit dihitung dulu, berapa jam baru dirubah ke menit? Sekarang yang nulis tanya berapa menit? Jam 9 ke jam 12 itu berapa menit? Ada yang tahu enggak? Kan? Hah? Saya tahu. Berapa? Arsel mungkin. Mana enggak sih tuh lepas. Saya tahu siapa pelaku. Siapa yang suka iseng nih coret-coret, ya Allah. Makanya ini pelakunya siapa? Misal Saya tahu nih. siapa pelakunya. Enggak tahu. Oke nih, soalnya Saya tahu. dari jam 9 sampai jam 12.00. Berapa jam ini? Senyum-senyum sendiri. Berapa Iwan jam ini? senyum-senyum sendiri. Nyalain anaknya videonya. Lepas tangan saya. Iwan senyum-senyum sendiri. Halo? Ini berapa jam nih? Ada yang tahu enggak ini berapa jam? Dari jam 9 ke jam 12. 3 jam. 3 jam, bagus. Udah tahu sih kalian, udah tahu saya jawab. Oh, maaf, tidak boleh saya dengar. 3 jam itu berapa menit? Kalian ribut sih, ada yang ngomong ini. 3 jam itu berapa menit? 3 jam itu sama dengan 180. Bagus. 180 ya. Kalian hebat, top pokoknya. Sekarang yang nulis tampilkan soalnya. Smart. Yang nulis minta tolong jangan ini ya dicoret-coret. Iya, jangan dicoret ya. Iya, jangan coret. Harus dicoret. Nah, nomor 3, Bunda mulai memasak dari pukul 16 dan memasak selama 120 menit. Pukul berapa Bunda selesai memasak? Kok ada lagi yang nyoret? Pukul 18. Berapa? Pukul 18 selesai. Pukul 18 ya. Iwan bukan juga. Arsel juga bukan. Terus siapa? Siapa Yanda? Bukan Yanda sih. Ini dah. Ini kayaknya Suryani nih kayaknya. Dari tadi dia nggak bicara. orang itu. Bunda orang itu. Iya, tahu. Saya sebut. Misal nih. Sekarang itu hari Jumat. Hari Jumat. Siapa yang bisa? 2 hari yang akan datang itu hari apa? 2 hari yang akan datang hari apa? Minggu ya. Minggu. Hari Minggu ya, betul. Misal ini lagi. Kita kemarin itu puasa selama berapa bulan? Berapa? 1. Puasa kita itu 1 bulan. 1 bulan sama Kalau dirubah ke minggu berapa? 30 hari. Berapa? 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 1 bulan itu berapa minggu? 30 hari. Minggu ini, bukan hari, nak. Hari. Minggu, nak, bukan hari. Hari 30 hari, 30 hari. 30 hari. Betul. Kalau 1 bulan dirubah ke hari itu 30. Tapi yang nulis yang tanya itu minggu. Ada yang ngechat. Sekarang berapa minggu? Berapa minggu 1 bulan itu? Udah lupa. Ugi, 1 bulan berapa minggu? Zana. 4 minggu. 4, ya. 4 minggu, 4 minggu. 4 minggu. Kalau ditanyakan hari, baru berapa? Apa ya?
Kalau 1 bulan ke hari berapa? 28. Nah, bisa yang lain coba. Yang lain. 28. Hah? Nah, itu bedanya ya. 4 minggu. 4 Biasanya kita sepakat ya, biasanya dalam bisa ditampilkan yang kalender itu. Yang kalender, yang porven. Oke. Nah, di sana kan bulan Januari itu jumlahnya 31, Februari 29, yang Maret itu 31, April itu 30. Nggak bisa lepas. Tapi kita sepakat ya, 1 bulan itu ialah 30 hari. Ya, kita sepakat ya. Walaupun di bulan-bulan yang lain itu ada yang 28, kadang 29, ada yang 30, ada yang 31, tapi kita sepakat bahwa 1 bulan itu sama dengan 30 hari, ya. 1 bulan sama dengan berapa minggu? Ayo. 90 hari itu berarti berapa bulan itu? Ada yang tahu enggak? 90 hari berapa bulan? 3. Tuh, ada yang bisa. Ada enggak yang belum paham ini mengenai hari ke bulan? 3 bulan. 3 bulan. Kalau 4 bulan? 4 bulan sama dengan 3 bulan sama dengan 90 tambah Nah, 3 nulis sama dengan 12. soal berikutnya. 4 bulan itu sama dengan berapa minggu? Coba. 4 bulan sama dengan titik-titik berapa minggu? 20 hari. Berapa? 120 hari. 120 hari. Enggak, ini yang kita tanya Ugi, betul. Kalau kita rubah ke hari itu 120. Tapi kita tanya minggu, kita rubah 4 bulan ini ke minggu sekarang. Ya. Ke minggu. Berapa? Kan 1 bulan itu sama dengan 4 minggu. Kalau dia 4 bulan berapa minggu? 4 bulan 16. Ya, 16 itu 4 dikali 4. 16 minggu. Ya. 16. Paham? Nah, ada soal lagi misal ini. Misal ini, soal dari yang nulis. Lihat sekarang 29. Coba yang belum paham, coba Arsel ya. Yang boleh jawab itu Arsel. 2 minggu sama dengan berapa hari Arsel? 2 minggu. Ya. 14. Bagus. Atko. Berapa ko ini ko? Mana? Yang ini ko, 2 minggu sama dengan titik-titik berapa hari ko? 7 tambah 7. 7 tambah 7. 7 tambah 7. 14. Bagus. Oke. Kalau misal ini, kita tulis balik. Nah, 21 hari sama dengan titik-titik berapa minggu? Ya. Berapa? Berapa? Ada yang bisa enggak? Ini berapa? Apa Yanda? Ini 21 hari Apa sama dengan Yanda? Sinyalnya jelek. sinyalnya jelek. 21 hari sama dengan titik-titik berapa minggu? Apa? Berapa minggu? Berapa? 21 hari itu berapa minggu? Sinyalnya jelek. Sinyalnya jelek. Nih, 21 hari titik-titik berapa minggu? Coba Atko. Ya. Coba ko berapa minggu ko 21 hari? Ugi.
Apa? Apa? Yang lain semua boleh. 21 hari itu berapa minggu? 3 minggu. Betul. Siapa jawab 3 minggu itu? Hebat. Saya. Ugi. Wih, hebat Ugi. Ugi. Ada namanya Ugi, ada namanya saya juga tadi ya. Hebat. 3 minggu. Sip. Sudah paham kan? Nah. Sekali lagi yang namanya tampilkan soal yang ini, yang namanya tampilkan itu coba yang suka nyoret jangan coret. Nah, coba ini dah. Tinggal kita ke nomor 9. Nomor 9. Tinggal 2 minggu lagi kita, aduh kok lagi ada yang nyoret. Tinggal 2 minggu lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Berapa hari lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri? Hari Raya Idul Fitri berapa hari lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri? Nomor 10, betul ya. Kakek membutuhkan waktu 21 hari untuk membuat satu meja. 21 hari itu berapa minggu? 3 minggu. Bagus, 3 minggu. 3 minggu. Oke. Sudah selanjutnya ya, cepat-cepat. Sudah 3 minggu kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Tinggal 1 minggu lagi puasa Ramadan kita selesai. Berapa hari kita melaksanakan ibadah puasa? Sudah 3 minggu kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Sudah 3 minggu. Puasa Ramadan selesai berapa hari kita melaksanakan ibadah puasa? Kan 3 minggu. Ditambah 1 minggu. Sebulan. Berapa hari? Hari. 21. Berapa? Ya, berapa hari? Harinya. 21. Berapa? 21. Yang lain? 21. Ingat nih, 3 minggu. 28. Ya, yang betul itu 28. Karena apa? 28. Kenapa dia 28? Karena 3 minggu itu kan 21. Ditambah 1 minggu, itu 7. 21 tambah 7 sama dengan 28. Sinyalnya jelek. Sinyalnya jelek. Sinyalnya jelek ya, Dad. Yang penting kita tidak jelek dah semua. Halo? Selanjutnya nomor 12. 6 minggu itu berapa hari? 6 minggu berapa hari? Lah. 6 minggu sekarang. Lah. Nah, 6 minggu berapa hari? Lah. Kenapa yang dia ngomong nggak gerak? Oh, itu gerak. 6 minggu berapa hari? 6 minggu berapa hari? 6 minggu itu berapa hari? Apa? 7. Kok 7 kan 6 minggu, bukan 1 minggu. Kalau 6 minggu betul, kalau 1 minggu itu 7 hari. Sekarang 6 minggu yang nulis tanya. Berapa? Nggak dengar, Rasing. Lihat nggak nih? Nih. Berapa? 42. Betul, 42. Paham? Yang lain? Yang dari mana dia 42? Paham kan? Paham. Oke, yang belum paham. Yang namanya silakan. Kan 6 minggu kita tanya hari. 1 minggu kan 7. Berarti 6 dikali itu 6 kali 7. 6 kali 7 itu sama dengan 42. Oke? Ya? Nah, coba soal yang berikutnya. Nah, waktu kita lagi sebentar. Kita habiskan soalnya ini. 28 hari itu berapa minggu? Sinyalnya jelek. 28 hari itu sama dengan berapa minggu? Nih,
28 hari itu berapa minggu? Siapa yang bisa? Enggak tahu. Aduh, 28 hari itu berapa minggu? Apa? 28 hari itu berapa minggu? 7. Yang lain? 28 hari berapa minggu? Ya, 28 hari berapa minggu? 4 hari, 4 minggu, 4 minggu. 4 minggu, bagus. 4. Misal sekarang soal berikutnya. Sekarang kan kita udah bahas tadi, tanggal 29 Mei. Ada yang tahu tanggal berapa 2 minggu yang lalu? Ada yang bisa enggak? Tanggal berapa? 29 Mei kan sekarang. Kalau 2 minggu yang lalu itu tanggal berapa jadinya? Apa ya, Dak? Sekarang kan tanggal 29 nih. Nah, kalau kita pengen tahu tanggal 2 minggu yang lalu itu tanggal berapa? Tanggal 20 apa? 2 minggu yang lalu. Tanggal berapa 2 minggu yang lalu? Ada yang bisa? Kenapa? 2 minggu yang lalu itu tanggal berapa jadinya? Apa? 2 minggu yang lalu. Ada yang bisa enggak? Oh, dan Tanggal berapa? Yanda, sinyalnya jelek. Oke. Yanda adanya diem. Yanda, Halo. Misal nih, 20 kan sekarang tanggal 29 Mei. Kalau kita pengen tahu 2 minggu yang lalu itu tanggal berapa? sekarang kecil suaranya. Sekarang kecil. Lihat enggak soalnya 29 Mei. Kalau 2 minggu yang lalu itu tanggal berapa? 15. Berapa? 15. Nah, coba kita cek. Kita bukti. Ada yang bilang berapa tadi tuh? Ada yang bilang 15. Berapa tanggal berapa? 15. Ada yang bilang tanggal berapa lagi? Tanggal 14. Gitu. Nah, caranya kita 2 minggu ini rubah ke hari dulu. 2 minggu ini sama dengan berapa hari? 14 hari. 14 hari. 14. Karena kita ditanya itu yang lalu, berarti kita harus kurangi, ya. 29 dikurangi 14. 9 kurangi 4 berapa? 9 kurangi 4. 2 kurangi 1. Betul ya? Berarti tanggal 15 Mei. Berarti kalau kita hitung sekarang 29 Mei, 2 minggu yang lalu ialah tanggal 15 Mei. Paham? Coba satu soal lagi nih. Ya. Satu soal lagi terakhir. Oke. Yang nulis anggap sekarang itu tanggal 8 Mei misal. 8 Mei. Nah, kalau 2 minggu yang lalu, bukan 2 minggu yang akan datang. Nah, misal kita anggap sekarang itu tanggal 8 Mei. 2 minggu yang akan datang itu tanggal berapa? Oh. Nah, yang akan datang berarti kita jumlahkan. Berapa? Coba yang lain. Kita simpan jawaban yang satu tanggal. Nah, coba yang lain. 2 minggu akan datang. Ya, tanggal berapa? Kan 22 ya, Dah. Ya, 22. Yang lain, Ugi. Bisa enggak, Ugi?
22. Yang sama berarti sama siapa? Gani tadi. Arsel? Ya. Berapa Arsel? Apa pertanyaannya tadi? 2. Kita anggap sekarang itu tanggal 8 Mei. Nah, kalau kita pengen tahu 2 minggu yang akan datang itu tanggal berapa nanti? Di tanggal 8. Sekarang kan tanggal 8. Temannya sudah jawab, ada yang 22. Sel bisa? Kita jawab dah sama-sama. 2 minggu. 2 minggu itu titik-titik berapa hari coba? Ingat? 2 minggu titik-titik berapa hari? 14 hari. 14 hari. Karena kita tanya minggu yang akan datang ya, berarti kita jumlahkan ya. 8 Mei Ya. ditambah 14. Ditambah 14 ya. 8 tambah 4 sama dengan berapa? 22. Oke, 2 ya. Cuma 1. 22. Ya? Paham? Paham? Sering belajar di rumah kalian? Apa? Sering kalian belajar di rumah? Tak terlalu. Wah, coba belajar yang sering ya. Karena lagi sebentar kalian akan PTS. Ujian. PAS gitu, PAS. Besok masuk kalian itu Ugi, Arsel, siapa lagi? Vito, Gani itu masuk sudah langsung naik kelas 3, bukan kelas 2 lagi. Makanya siapkan diri. Ya, Zana langsung masuk kelas 3. Senang enggak kalian kelas 3 nanti? Udah siap kalian kelas 3? Ya. Sudah siap? Nah, kalau udah kelas 3, kalian belajarnya harus giat lagi. Ya, pelajarannya lebih sulit. Tuh kayak Atko itu udah kelas 3. Nanti Atko yang kelas 4, ya. Siap? Ugi? Siap kelas 3, Ugi? Ya, siap. Siap. Arsel? Siap. Zana? Danis juga ya. Mungkin ini saja yang Anda boleh sampaikan hari ini ya. Yang Anda boleh titip pesan. Ya. Jaga diri baik-baik. Jangan suka kesana kemari terlalu sering. Ya. Sering-sering bantu yang ada bunda kalian di rumah. Nyapu misal. Yang cewek cuci piring. Ya. Belajar yang sering. Besok penugasannya dimulai tanggal berapa? Tanggal 2 ya, tanggal 2. Kita sudah belajar tuh kayak kemarin, belajar online kayak begini, bisa juga sama bunda yanda kalian, bunda yanda kelas, wali kelas kalian masing-masing ya. Yang mulai ucapkan terima kasih banyak ya. Ya, kita tutup dengan membaca doa. Kita berdoa sendiri-sendiri ya, doa dalam hati. Biar lebih berkah ya dan bermanfaat buat kita semua. Ya. Silakan berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih banyak. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dah. Dadah.